Untuk video kali ini, saya akan sharing kamu bagaimana kamu bisa mencapai penjualan seperti ini. Jadi pertama, untuk proses awal bagaimana dari proses orderan sehingga outbound, saya akan sharing kamu. Jadi pertama, admin saya saat masuk pagi kantor, dia akan melakukan print resi. Dan untuk print resi, saya sarankan kalian bisa melakukan print resi massal. Jadi itu namanya sekaligus dia print semua pesanan yang sekarang ada punya. Dan kamu nggak perlu satu persatu lagi printnya. Itu akan bisa menghemat waktu kamu untuk melakukan packing orderan. Setelah itu, admin saya akan melakukan print 2 resi. Jadi setiap resi dia akan print 2 kopinya. Satu untuk digunakan untuk saat mau proses orderan ditempel dalam paketnya. Satunya lagi akan disimpan untuk sebagai pada tahap terakhir melakukan pengecekan kembali lagi ada pesanannya ada atau enggak, ataupun sesuai dengan jumlah kuantiti pada hari tersebut. Setelah itu, adminnya akan pergi pengambilan barang dan akan melakukan QC sesuai dengan orderannya. Setelah itu akan melakukan packing. Ini saya kasih lihat untuk tempat packing. Saya sarankan kalian bisa melakukan desainnya begini. Kalian bisa lihat desainnya, ada slip film, langsung ada T yang khusus gini. Jadi ini bisa menghemat bagian packing dan juga QC kalian saat mereka mau memproses orderannya. Karena kalau misalnya slip film udah habis, ya udah bisa langsung dimasukin aja lagi. Dan mejanya kalau bisa itu memanjang ke depan itu. Jadi itu kalian ada namanya proses bagian quality check, habis itu bagian packing. Setelah packing, kalian bisa lempar lagi ke proses penyimpanan sesuai dengan ekspedisinya. Untuk kali ini saya akan sharing kamu beberapa produk yang saya terjual. Kalian bisa lihat sendiri. Bagaimana kalian bisa mendapatkan penjualan seperti saya saat ini. Pertama, kalian perlu melakukan namanya maksimalkan konten produk dulu dari SEO. Yaitu adalah dari judul ataupun keywordnya. Kalau dari keyword tentunya harus cari keyword yang relevan. Kalian bisa cari di iklan kata kunci. Kalian sesuaikan dengan produknya aja. Contoh nih, sekarang anggapan saya mau jual lampu bebek lucu. Lampu bebek lucunya saya akan searching dulu di iklan kata kunci apakah jumlah kata pencariannya besar atau enggak. Jika tinggi, yaitu lebih dari 300, maka saya masukin ke dalam keyword itu. Setelah itu adalah di bagian deskripsi produk, kalian harus masukin dengan copywriting yang bagus. Jadi kata kutipnya apa? Dengan copywriting. Jadi kita menjelaskan bahwa produk kita dapat memberikan solusi bagi orangnya apa. Setelah itu kita harus isi spesifikasi produk kita juga. Kemudian apanya? Kita di bagian harga. Kalau untuk produk yang pas awal kalian jual, kan otomatis kalian nggak ada penilaian produk ataupun toko yang banyak nih. Saya sarankan kalian harga jualnya tuh terpaksa diturunkan ataupun di bawah harga pasaran. Jadi setelah kalian udah terjual lumayan banyak dan akumulasi nilai penilaian yang cukup banyak juga, kalian bisa naikkan harga jual kalian. Kemudian kalian bisa menggunakan fitur naikkan produk gratis dan kalian bisa menggunakan promosi saya voucher cashback toko ataupun voucher cashback khusus produk tersebut untuk meningkatkan tingkat konversi dan juga pelanggan akan puas karena mereka saat masuk tokomu itu ada namanya tuh promosi. Orang pun akan lebih senang juga melihat kalau toko kamu udah melakukan banyak promosi ini. Kemudian setelah udah sampai ke alamat penerima, kalian perlu cek juga. Kalian harus minta customernya untuk melakukan referral dan penilaian bintang 5 untuk toko kalian. Referral maksudnya apa? Minta mereka untuk bisa sharing ke teman-teman mereka ataupun bisa melewat sosial media yang mereka punya dan sharing story bahwa toko kalian ada menyediakan produk-produk apa aja. Itu akan membuat kalian mendapatkan kunjungan gratis. Itu aja sekilas tips dari saya. Bila kamu suka dengan video ini teman-teman, saya minta bantu kalian untuk like video ini dan juga subscribe ke channel saya. Terima kasih.